Hai, selamat datang di channel Celok Film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul Steel yang menceritakan tentang pertarungan antar robot kelas dunia. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film dilihatkan pada tahun 2020, di mana perkembangan teknologi telah sampai pada arena pertandingan tinju. Para petarung sendiri telah digantikan oleh robot-robot canggih yang diprogram khusus dan juga dikendalikan oleh manusia. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Charlie. Ia merupakan mantan petinju terkenal pada masanya. Dalam masa pensiunnya sekarang, Charlie sering mengikuti pertandingan jalanan dengan robot pertarungnya yang bernama M-Boss. Pada suatu hari, Charlie ditantang oleh Ricky, yaitu seorang penyelenggara pertarungan jalanan. Ia menantang robot milik Charlie untuk melawan seekor benteng miliknya, dan siapa yang kalah harus membayar sejumlah uang taruhan. Saat pertandingan dimulai, awalnya M-Boss bisa melumpuhkan sang banteng dengan melompatinya dan juga memukulnya. Akan tetapi karena Charlie tidak konsen, sang banteng berhasil mengalahkan M-Boss dan langsung mengoyak tubuhnya hingga mati. Sesudahnya, karena Charlie tidak mempunyai uang, ia berencana untuk segera pergi dari sana. Namun sebelumnya ia didatangi oleh dua orang pria yang memberitahunya kalau mantan pacarnya sudah wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Max, putra dari Charlie sendiri. Charlie pun diminta menghadiri sidang untuk memutuskan masa depan putranya. Sementara itu, Ricky terlihat sangat kesal ketika mengetahui Charlie sudah pergi dari sana tanpa membayar uang taruhannya. Di tempat persidangan sendiri sudah ada seorang wanita bernama Debra dan juga suaminya yang kaya bernama Marvin. Mereka tak lain adalah Bibi dan juga paman Max yang menginginkan hak asuh penuh atasnya. Namun jaksa mengatakan kalau Debra harus menuruti hukum yang berlaku dan juga harus mendapatkan persetujuan dari ayah Max. Charlie pun datang dan saat hakim menyuruhnya duduk, ia melihat kalau suami Debra alias Marvin terlihat seperti orang kaya. Tanpa berpikir panjang, karena Charlie sangat membutuhkan uang daripada apapun, ia memanfaatkan hal tersebut dan melakukan pertemuan secara pribadi dengan Marvin. Charlie mengatakan ia akan memberikan hak asuh penuh atas Max asalkan Marvin bersedia membayar uang sejumlah $75.000. Bukannya Marvin tak mau, tapi ia mengatakan kalau untuk beberapa minggu ke depan dia dan istrinya ada urusan ke luar negeri. Maka dari itu Charlie menaikkan harga menjadi $100.000 dan dia berjanji akan mengurus Max sampai menanti Marvin dan Debra kembali. Meski merasa diperas, akan tetapi Marvin pun setuju demi kebahagiaan sang istri. Charlie kemudian berencana untuk membeli robot bekas bernama Noisy Boy dengan uang yang akan ia dapatkan. Singkat cerita, akhirnya sang robot petarung datang ke tempat kediaman Charlie, di mana ia tinggal bersama seorang wanita bernama Billy. Ia merupakan anak dari pemilik gym tersebut yang juga mantan pelatih Charlie dulu ketika masih menggeluti dunia tinju. Meski pada awalnya Max tidak menyukai Charlie, akan tetapi setelah mengetahui kalau ayahnya sering menggeluti dunia pertarungan robot, ia pun memutuskan untuk tinggal bersamanya karena Max mempunyai hobi menonton pertarungan robot. Ia bahkan mengetahui semua hal mengenai Noisy Boy dan akhirnya mereka menyadari kalau robot tersebut diprogram untuk menuruti perintah dengan menggunakan bahasa Jepang, dan Max bisa berbahasa Jepang karena ia hobi memainkan game keluaran Jepang. Billy kemudian memeriksa dan menggantinya menjadi bahasa Inggris. Singkat cerita, Charlie mengunjungi sebuah tempat yang menyelenggarakan pertandingan bawah tanah. Kedatangan Noisy Boy disambut meriah oleh para penonton karena ia merupakan mantan petinju dunia. Sang penyelenggara yang bernama Finn menyuruh Charlie untuk menjalani pertandingan kelas bawah terlebih dahulu. Akan tetapi karena Charlie nekat, ia langsung melawan sang robot yang bernama Midas untuk mendapatkan hadiah uang sebesar $50. Meski Max menyuruhnya untuk mengikuti pertandingan secara bertahap, akan tetapi Charlie yang keras kepala tetap ingin langsung melawan Midas karena rasa percaya dirinya memiliki Noisy Boy. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai. Seperti biasa, di awal pertarungan Charlie selalu mendominasi, akan tetapi karena Midas terlalu kuat, Charlie pun kembali harus menelan kekalahan di mana Midas berhasil memukul kepala Noisy Boy sehingga copot. Selesai pertandingan, Max merasa sangat kecewa pada Charlie karena telah membiarkan Noisy Boy dikalahkan begitu saja. Akibat dari Charlie tidak sepenuhnya memahami kombinasi serangan yang dimiliki robot tersebut. Terlihat Max lebih banyak mengetahui tentang robot daripada ayahnya sendiri.
Singkat waktu, Charlie dan Max pergi ke tempat pembuangan rongsokan yang mencari suku cadang agar mereka bisa membuat kembali sebuah robot petarung. Karena kecerobohannya, Max jatuh ke tepi jurang dan secara tak sengaja mereka menemukan sebuah robot yang meskipun terlihat usang, tapi robot tersebut terlihat tetap utuh. Max menyuruh agar ayahnya membawa robot tersebut. Akan tetapi karena dirasa buang-buang waktu saja, Charlie enggan untuk membawanya dan membiarkan Max menggali seorang diri. Sampai esok harinya, akhirnya Max berhasil membawa robot tersebut pada ayahnya. Sesampainya di kediaman, mereka pun memeriksa robot tersebut dan saat Billy menghidupkannya, terlihat sang robot mengikuti gerakan Max. Billy menjelaskan kalau robot tersebut mempunyai shadow fan function atau fungsi bayangan di mana sang robot bisa meniru gerakan orang lain. Kemudian saat Max membersihkannya, robot tersebut mempunyai seorang nama yaitu Atom. Sesungguhnya, Max meminta agar Charlie bisa membawa Atom pada pertandingan. Namun Billy mengatakan kalau robot tersebut tidak diprogram untuk bertarung, tetapi biasa digunakan untuk menerima pukulan robot lainnya sebagai bahan latihan. Akan tetapi karena Max keras kepala sama seperti ayahnya, ia pun tetap ingin memasukkan Atom dalam pertandingan. Beberapa hari kemudian, Charlie membawa Max untuk menghadapi pertandingan robot pertamanya. Ia menantang petarung jalanan bernama Kingpin dengan robotnya yang bernama Metro. Merasa disepelekan karena ditantang oleh seorang bocah, Kingpin bertaruh akan memberikan $1.000 jika Max bisa bertahan dalam satu ronde. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai. Charlie yang dari awal merasa tidak yakin alias pesimis pada Max sudah sangat pasrah karena ia menganggap kalau Atom tidak akan bertahan dalam setengah ronde. Max yang baru pertama kali mengendalikan robot petarung pun merasa kesulitan menghadapi Metro yang terus memberikan serangan secara bertubi-tubi pada Atom. Karena Atom memang dirancang untuk menerima pukulan, ia tetap bertahan selama setengah ronde. Charlie segera spontan menyuruh Max untuk bertahan agar mereka bisa mendapatkan uangnya. Akan tetapi Metro berhasil memukul Atom sampai terkapar. Kingpin pun mulai menghitung mundur untuk menyatakan siapa pemenangnya. Namun tiba-tiba saja Atom kembali bangkit dan akhirnya mereka bertahan dalam ronde pertama. Merasa gengsi karena terdapat mengalahkan Atom, Kingpin kembali menantang Charlie dan melipat gandakan taruhan jika Atom bisa bertahan di babak berikutnya. Meski Charlie menolak, akan tetapi Max bersedia menerima tantangan tersebut dan meminta agar Charlie bisa mempercayainya kali ini. Babak kedua pun dimulai. Max yang sudah mengetahui pergerakan Metro pun bisa menghindari serangan dan segera melancarkan serangan balasan tanpa diduga. Pukulan tersebut membuat Metro mengalami malfungsi dan akhirnya Atom berhasil keluar sebagai juara. Charlie pun merasa terkejut sekaligus tidak menyangka karena pertama kalinya ia berhasil memenangkan pertandingan robot. Setelahnya mereka dihampiri oleh seseorang yang menawarkan untuk mengikuti pertandingan jalanan berikutnya. Malam pun tiba, Max memprogram ulang Atom dengan menanamkan respon vokal dari Noisy Boy. Lalu esok harinya saat Max mendengarkan musik secara bersamaan, ternyata Atom juga mengikuti gerakannya. Charlie lalu datang menghampiri mereka. Max kembali menjelaskan kalau ia sudah memperbarui semua sistem pada Atom. Ia menggabungkan beberapa perangkat dari Empus dan juga Noisy Boy. Sekarang mereka tidak perlu lagi memakai remote control untuk mengendalikan Atom, dan hanya perlu menggunakan pemandu suara yang memudahkan mereka untuk menyuruh dan menurut di gerakan atau kombinasi pukulan yang mereka inginkan. Maka dari itu, Max meminta agar Charlie bisa melatih Atom layaknya seorang petinju. Mengingat gerakan menari yang dilakukan Max dan Atom tadi, Charlie mengusulkan agar mereka melakukan tarian tersebut pada pertandingan selanjutnya nanti. Max pun menyetujuinya, namun dengan syarat Charlie harus melatih gerakan Atom. Singkat waktu, untuk memenuhi keinginan Max, Charlie akhirnya bersedia melatih Atom dan secara rutin ia mengajarkan beberapa teknik kombinasi serangan yang sering dilakukannya dulu saat bertinju dalam pertandingan berikutnya. Max melakukan tarian mereka untuk menghibur para penonton dengan kemampuan yang sudah diprogram secara bertahap dan membawa mereka pada serangkaian kemenangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, sehingga sekarang mereka dengan mudah mendapatkan uang dari hasil kemenangan tersebut. Bahkan saking seringnya memenangkan pertandingan, nama Atom semakin dikenal oleh orang-orang yang tentunya hal tersebut membuat Billy merasa bangga pada Charlie dan juga Max. Pada suatu hari, mereka ditawarkan untuk mengikuti pertandingan robot kelas dunia bertajuk WEB atau World Robot Boxing, yang tentu tawaran tersebut akan membawa mereka pada pertandingan dengan kelas yang sangat berbeda. Bahkan posat sudah disejajarkan dengan robot jawara kelas dunia yang tentunya ini sesuai dengan judulnya Real Steel alias baja asli.
Singkat waktu sebelum menjalani pertandingan pertama mereka, Charlie dan Max diminta untuk menemui Lenkova dan juga Masido, yang mana kedua orang tersebut merupakan pemilik robot petinju dunia yang tak terkalahkan, yaitu Zeus. Karena dirasa mengotori papan panggung dunia tinju robot dan kedatangan Atom, Lenkova berencana akan membeli Atom seharga $200.000 sebelum mereka menghadapi pertandingan pertama melawan robot Twin Cities. Dan Lenkova bermaksud membeli Atom untuk memakainya sebagai bahan latihan Zeus. Tentu saja Charlie tidak bisa menolak tawaran tersebut, mengingat kemungkinan mereka menang pertandingan pun sangatlah kecil. Akan tetapi Max tidak setuju dan ia memberitahu Charlie kenapa Lenkova menginginkan Atom, karena Atom merupakan robot yang berbeda dari robot lainnya. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai dengan mempertemukan robot jawara berkepala dua, yaitu bernama Twin Cities, dan juga robot sederhana bernama Atom. Karena ini merupakan pertandingan perdana mereka di kelas dunia, Charlie tidak kuat menahan serangan bertubi-tubi dari Twin Cities, dikarenakan robot tersebut mempunyai dua kepala. Alhasil jangkauan pelihatannya pun lebih luas, sehingga membuat Atom tidak bisa mengelak dari serangannya. Meski begitu, Max merasa yakin kalau Twin Cities pasti mempunyai suatu kelemahan. Sampai akhirnya Charlie menyadari kalau kelemahan Twin Cities berada pada bahu kanannya. Dengan menggunakan keahlian, Charlie memberikan serangan balasan dan mendaratkan beberapa kombinasi pukulan yang tak dapat ditangkis olehnya. Serangan tersebut untuk memberikan efek kegagalan beberapa sistem pada Twin Cities, sehingga akhirnya Charlie memberikan pukulan andalannya dan membuat Twin Cities game over. Pada saat presenter hendak mengumumkan, tiba-tiba saja Max merebut mic-nya. Ia lalu menantang Lenkova karena sebelumnya telah meremehkan kemampuan Atom. Max pun menantang sang robot tak terkalahkan sebagai lawan berikutnya. Lenkova dan juga Masudo pun merasa terkejut sekaligus malu telah ditantang seorang bocah. Selesai pertandingan secara tak terduga, Charlie dan Max didatangi oleh Ricky dan kawanannya yang mencoba untuk menagih hutang yang belum sempat dibayarkan oleh Charlie dulu. Karena terlanjur kesal, Ricky pun menghajar dan memeras semua uang yang dimiliki oleh Charlie. Setelahnya, Charlie pun meminta maaf pada Max karena telah membawanya ke dalam situasi seperti ini. Kemudian beberapa hari bersamaan, Charlie dan Max harus terhenti karena sudah waktunya Charlie memulangkan Max pada Debra yang sudah mempunyai asuh penuh atasnya. Meski Max memaksa Charlie untuk mempertahankannya, akan tetapi Charlie tidak bisa berbuat apapun karena ia sudah berjanji kepada Debra, dan mungkin dengan cara seperti inilah Max bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Max pun merasa kecewa dan marah pada Charlie mengingat semua hal yang telah mereka lalui bersama harus sirna begitu saja. Lalu Charlie menanyakan pada Max apa yang sebenarnya ia mau. Max pun menjawab kalau ia hanya ingin agar ayahnya tetap berjuang bersamanya, dan akhirnya ia pun pergi bersama Debra dan juga Marvin. Keesokan harinya, Billy mencoba meyakinkan Charlie kalau sebenarnya Charlie bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi untuk Max. Akan tetapi Charlie mengatakan kalau hidup Max akan lebih baik jika bersama Debra. Mereka pun lalu berciuman. Akhirnya Charlie menemui kembali anaknya. Singkat waktu, Charlie pun mendatangi kediaman Debra. Di sana ia meminta maaf pada Max karena tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik untuknya. Kemudian meminta izin pada Debra untuk memberinya kesempatan terakhir agar ia dan Max bisa bertarung lagi untuk melawan Zeus. Max sangat senang mendengar meski tahu kemungkinan untuk menang sangatlah kecil, bahkan serasa tidak mungkin. Sebelum pertandingan, presenter pun menganggap kalau Lenkova sudah kehilangan rasa malu karena menerima tantangan dari seorang bocah. Sang robot tak terkalahkan melawan sang robot usang yang tak diunggulkan untuk menang. Charlie dan Max pun mulai memasuki arena. Sementara itu di luar arena pertandingan, orang-orangnya melakukan taruhan jika Atom tidak bisa bertahan dalam ronde pertama. Lalu tiba-tiba saja Ricky datang dan melipat gandakan taruhannya sebesar $100.000 bahwa Atom tidak bisa menuju ke babak selanjutnya. Finn pun melacaknya karena ia merasa tidak yakin kalau Ricky mempunyai uang sebanyak itu. Kembali ke arena, sang jawara tak terkalahkan pun akhirnya datang memasuki ring tinju. Inilah pertandingan yang bertemukan Atom, sang robot yang tak diunggulkan, dan juga Zeus, sang jawara yang tak terkalahkan. Pendukung di sana bersorak ramai menyuarakan pilihannya masing-masing. Pertandingan pun dimulai. Zeus langsung membuat Atom terkapar hanya dengan satu pukulannya saja. Akan tetapi Atom kembali bangkit, namun dia tidak berkutik sama sekali. Ketika Zeus melancarkan serangan pada Atom, Atom terjatuh namun bangkit lagi. Hingga pada saat Zeus memukulnya, Atom sempat terkapar dan tak kunjung bangkit. Namun saat sang wasit menghitung mundur secara ajaib, Atom pun bangkit kembali pada detik-detik terakhir. Dan itu tentu saja membuat Ricky merasa pasrah.
Zeus terus-menerus menyerang. Cara ini memanfaatkan celah kecil dan akhirnya ia bisa melancarkan serangan terhadap Zeus. Tentu saja itu adalah pukulan pertama yang mendarat pada Zeus yang membuat penonton terkejut terheran-heran. Atom mulai melancarkan beberapa kali serangan pada Zeus. Namun Zeus dengan cepat membalikan keadaan yang membuat penonton kembali bersorak. Beruntungnya di saat Zeus akan melancarkan serangan terakhirnya, waktu keburu habis, sehingga membuat Atom bisa lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Ricky yang panik mencoba untuk kabur, tetapi ternyata Finn dan anak buahnya sudah menunggunya di sana. Sebelum memasuki ronde kedua, Charlie dan Max bergegas memperbaiki kerusakan yang dialami oleh Atom dan babak kedua pun dimulai. Pertarungan sengit pun terjadi, tonjok-tonjokan pun tak terhindari meski Zeus telah mendominasi, akan tetapi berhasil memberikan perlawanan yang akhirnya membuat mereka sampai memasuki ronde keempat. Di penghujung ronde juga sempat melancarkan serangan pada kepala Atom yang membuatnya terlihat kehilangan kendali, yang ternyata pukulan Zeus membuat sistem pengendali suaranya rusak, sehingga Atom tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Charlie. Atas kejadian tersebut, Max memutuskan untuk menggunakan Shadow Vexen dan meminta agar Charlie menuntun Atom dalam babak berikutnya. Karena tak ada pilihan lain, Charlie pun akhirnya menyetujui permintaan Max. Ia menyuruh Atom agar fokus terhadap gerakannya dengan bersungguh-sungguh. Saat ronde kelima dimulai, para presenter pun merasa keheranan melihat cara mengendalikan Atom dengan gerak tubuhnya yang seakan menggambarkan kalau Charlie sedang melawan secara langsung di area tinju. Zeus kembali menyudutkan Atom dan melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Max menyuruh Charlie agar segera memberikan serangan balik, akan tetapi Charlie mengatakan bahwa sekarang bukanlah saatnya. Ternyata ia sengaja membiarkan Zeus menyerang yang terus-menerus agar Zeus kehabisan tenaga. Charlie lalu kembali menggoda Zeus agar ia menyerangnya lagi. Penonton pun sampai bersorak dan berbalik mendukung Atom. Lalu saat Zeus benar-benar sudah kehabisan tenaga, Charlie pun melancarkan serangan beruntun pada Zeus sampai panik mengendalikan robotnya sendiri secara manual. Namun tidak bisa membuat banyak karena Charlie sudah mengetahui pergerakan Zeus dan ia pun menyerangnya hingga membuat Zeus tak berkutik sedikit pun. Di sisi lain, Max dan Millie merasa terharu melihat Charlie karena mengingatkan mereka pada saat kejadiannya dulu sebagai seorang petinju profesional. Untuk pertama kalinya Atom berhasil menembakkan Zeus, akan tetapi kembali bangkit dengan tenaganya yang tersisa. Atom memberikan serangan terus-menerus dan di saat Charlie melancarkan serangan terakhir, sayangnya bel tanda pertandingan usai pun berbunyi yang membuat Masudo sangat marah dan sekaligus malu karena robotnya terselamatkan oleh bunyi bel. Setelah pertandingan usai, presenter pun segera mengumumkan hasil yang sudah ditentukan oleh juri dan sayangnya Charlie menerima kekalahan dengan hanya terpaut beberapa poin saja dan Zeus keluar sebagai juara. Para penonton pun sepakat kalau Zeus menang pada perolehan angka saja, tidak pada saat pertarungan. Bahkan Lenkova sendiri merasa marah dan malu ketika mengakui kalau Zeus juara bertahan yang tak terkalahkan. Sementara itu Max hasil menyandang gelar juara rakyat dan di akhir film Max dan Charlie atau merayakan keberhasilan mereka dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.